Anda masih di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pasca serangan rudal Iran ke Haifa, Israel, beberapa mobil di lingkungan Petah Tikva Minggu pagi terbakar. Sedikitnya 2 orang terluka akibat serangan rudal Iran. Petugas tanggap darurat Magen David Adom dan pemadam kebakaran padamkan beberapa kendaraan yang masih berasap di perumahan. Hingga Minggu malam, petugas tangkap darurat coba cari korban yang berada di bawah puing-puing reruntuhan akibat serangan rudal Iran. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengklaim telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas ke Haifa, Israel sejak hari Minggu. IRGC mengklaim pemirsa telah menembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika yang hilang di Isfahan, Selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer. Sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kogiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi mereka yang berhasil menangkap. Rekaman puing-puing pesawat tempur Amerika yang hancur di Isfahan, Iran dirilis. Dari video tersebut pemirsa, sisa-sisa bagian pesawat sudah tak berbentuk akibat dihantam rudal milik Iran. Rekaman memperlihatkan puing-puing pesawat berserakan di tanah usai ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam. Puing-puing ini adalah sisa-sisa kecanggihan helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut milik Amerika yang ditembak jatuh Iran. Meski hancur menjadi puing, namun pilot pesawat dilaporkan selamat setelah dievakuasi ke tempat yang aman. Korps Garda Revolusi Iran pemirsa menemukan kartu identitas seorang prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat di antara puing-puing pesawat angkut militer C-130 yang ditembak jatuh. Dalam video yang dirilis pemerintah Iran, mereka temukan kartu identitas atas nama Mayor Amanda M. Ryder di lokasi hancurnya pesawat C-130 yang ditembak jatuh di dekat Isfahan. Kartu identitas tersebut diduga merupakan milik prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran juga temukan dokumen izin tinggal B2 milik Mayor Ryder keluaran Israel. Izin B2 ini diperuntukkan bagi pariwisata dan kunjungan sipil jangka pendek, bukan untuk operasi militer. Ini artinya pemirsa, Amerika gunakan visa sipil untuk para personil militernya dan dalam pertempuran di Iran. Media Iran merilis video terbaru yang memperlihatkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Video ini menjadi kemunculan Mojtaba Khamenei untuk pertama kalinya. Mojtaba Khamenei terlihat berjalan menuju pusat komando Iran yang tidak disebutkan lokasinya. Di lokasi juga terlihat sejumlah petinggi militer Iran. Sementara di layar terlihat peta dan titik koordinat reaktor nuklir di Mona. Diduga video diambil sesaat sebelum penyerangan reaktor nuklir di Mona pada Maret lalu. Sebelumnya pemirsa, beredar spekulasi di media sosial Mojtaba Khamenei terluka karena ia tidak pernah terlihat. Komando Pusat Amerika pemirsa CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap target militer Iran. Rekaman video memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur Iran hancur usai mendapatkan serangan dari Amerika Serikat.
Serangan dilakukan menjelang batas waktu yang ditetapkan Amerika kepada Iran untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata, di mana pihak Israel dan Amerika mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika kesepakatan gencatan tidak tercapai. Meski tidak direspon oleh Iran yang kian masif melakukan serangan balasan, Pakistan sebagai penengah menyatakan telah melakukan pertukaran rencana perdamaian 2 tingkat dengan Washington dan Teheran, di mana tahap pertama dilaporkan menyerukan gencatan senjata segera selama 45 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Israel terus melancarkan serangan ke pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr Iran, pemirsa. Iran pun diambang bencana radioaktif. Ya, inilah detik-detik saat kawasan pembangkit listrik Iran di Bushehr dibom oleh Israel. Serangan ini menewaskan seorang petugas keamanan, sementara serangan lain mendarat hanya 75 meter dari gedung utama. Meskipun PLTN Bushehr belum mengalami serangan langsung, namun Badan Atom Internasional mengingatkan jika serangan ini bisa memicu bencana radioaktif. Bencana ini tak hanya membahayakan untuk warga Iran, tapi juga negara-negara di Timur Tengah. Hingga kini kawasan PLTN Bushehr telah diserang sebanyak 4 kali. Tak hanya PLTN, pemirsa, Israel juga menyerang 3 bandara di Iran. Di antaranya adalah Bandara Bahram, Mehraban, dan Azmayesh. Ya pemirsa, inilah video saat Bandara Internasional Mehraban di Teheran, Iran terbakar akibat serangan Israel. Serangan Israel menyasar pesawat tempur Iran yang diklaim IDF berada di bandara ini. Tak hanya bandara Mehraban, dalam hari yang sama Israel menyerang 3 bandara di Iran. Ketiganya adalah Bandara Bahram, Mehraban, dan Azmayesh. Pemirsa, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah, menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Sampai rekaman ini dipublikasikan, pemirsa, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di Ain Saadeh sebelah timur Beirut. Serangan menewaskan 3 warga sipil dan melukai belasan orang lain. Tim penyelamat berusaha mengevakuasi sejumlah warga yang tertimbun reruntuhan bangunan usai serangan menghantam sebuah apartemen di kompleks Maronit di perbukitan Ain Saadeh Timur Beirut, Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon, pemirsa, mengkonfirmasi setidaknya 3 warga sipil tewas termasuk 2 wanita dan salah satu korban tewas diidentifikasi sebagai seorang pejabat lokal. Selain menewaskan 3 warga sipil, serangan Zionis juga melukai belasan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu, Zionis Israel mengklaim serangan ditujukan terhadap pusat-pusat komando Hizbullah. Sementara di distrik Al-Jannah, Beirut Selatan, 4 orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan Zionis Israel. Asap mengepul ke udara dan tim penyelamat membersihkan puing-puing dan reruntuhan yang berserakan di lokasi kejadian.
Juru bicara pasukan pertahanan Israel Avichai Adrei telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di pinggiran selatan Beirut. Pemirsa, asap mengepul di atas kota-kota di Lebanon Selatan setelah serangan dilakukan oleh tentara Israel di Naqoura. Menurut media Lebanon, Israel melakukan 2 serangan di Kleileh dan Al-Malikia serta menghancurkan rumah-rumah yang terletak antara Naqoura dan Al-Bayyada di Tire Selatan. Serangan ini menyebabkan 3 orang terluka. Sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menghancurkan lebih dari 300 target yang mereka sebut sebagai infrastruktur teroris melalui udara dan laut, termasuk fasilitas penyimpanan senjata, bangunan yang dipasangi jebakan, dan pos pengamatan.